rules, tentang diri saya, perkenalan, dan juga tentang company saya, Bapak Ibu. Saya sambil berdoa bahwa internetnya lancar jaya. Amin. Yes, mari kita saksikan Bapak Ibu, in total kurang dari 5 menit kok. Sudah terlihat Pak Tarsi? Sudah, Bu Giok.
Ya, Bapak Ibu, video tadi diakhiri dengan sebuah kalimat bahwa your aha moments are our precious moments. Jadi betapa membahagiakannya ketika Bapak Ibu bisa memperoleh aha, memperoleh insight, inspirasi, ide atau teknik yang Bapak Ibu bisa terapkan untuk meningkatkan kualitas kita berbicara. Jadi sekali lagi selamat datang ke online learning program yang digagas oleh Cia yang peduli pada edukasi, pada anak-anak dan juga pada Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu sekilas saja, saya tidak akan membahas semua rules karena tadi sudah disampaikan melalui video. Yang jelas Bapak Ibu dalam 3 hari ini kalau Bapak Ibu terlibat aktif dalam latihan, saya yakin manfaat yang Bapak Ibu akan peroleh jauh lebih besar ya. Nah, lalu kemudian ini saya perlu menegaskan karena sekarang ini era online training Bapak Ibu. Banyak sekali ada beberapa tipe peserta nih. Ada tipe yang hobinya kumpulin e-sertifikat Bapak Ibu. Jadi dikejar semua, pokoknya yang ditanya pertama adalah dapat e-sertifikat atau tidak. Nggak ada yang salah juga sih ya, kita butuh e-sertifikat gitu. Lalu gini, minta materinya dong, minta materinya. Atau bahkan yang paling-paling, minta rekamannya, ada nggak gitu ya. Nah, Bapak Ibu dari pengamatan saya, banyak sekali orang yang minta materi gitu ya, cenderung malah pada saat jam belajarnya malah menjadi nggak konsentrasi. Lalu setelah selesai acara training online-nya, maka apa yang terjadi? Itu materi juga kagak dibuka-buka, Bapak Ibu, dikumpulin aja. Jadi kolektor sebutannya ya, bukan pembelajar tapi kolektor e-sertifikat, kolektor materi. Nah, saya menyarankan better Bapak Ibu ambil catatan supaya kalau ada hal-hal yang penting online trainingnya sudah kelar tapi Bapak Ibu bisa refresh sendiri lagi ya, refresh sendiri lagi. Dan memang nanti akan ada materi soft copy. Sorry, ini kalau standarnya saya kami dari Elevasi tidak memberikan materi soft copy, tapi untuk SIA ini ada materi Bapak Ibu tapi sangat global. Sehingga Bapak Ibu perlu menyimak dan mencatat. Jadi ini udah dikasih tahu dulu nih di depan ya. Oke, supaya kita fokus dan kita konsentrasi belajarnya. Jadi, yuk kita jadikan class rules ini dan waktu yang sudah disediakan bersama ini untuk memberdayakan diri kita. Untuk memberdayakan Bapak Ibu menjadi pendidik yang jauh lebih baik lagi. Semangat? Boleh kasih kepalan tangannya? Apalagi hari ini Hari Sumpah Pemuda. Semangat, semangat. 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 Oke. Baiklah, ini yang ada di depan saya malah profilnya Ibu Iis, gambarnya makanan yang menarik hati. Betul nggak Sinnya? Jadi Ibu Iis nih displaynya menggiurkan sekali nih, di depan saya ada makanan. Iya Bu Giok. Nggak apa-apa. Oke, semangat ya Bu. Ya, sebentar. Nggak apa-apa. Saya hanya belum on videonya. Baik, kalau mau di-on-kan silakan Bapak Ibu. Oke, sekilas jadi nama saya Giokni, Bapak Ibu, saya suka menulis, saya trainer juga dan saya coach. Saya ingat waktu SMP kelas 1 saya diminta pelajaran mengarang, saya menulis cita-cita menjadi guru. Walaupun akhirnya sempat belok sedikit, saya ambil kuliahnya akuntansi, tapi ternyata ujung-ujungnya saya juga nyemplung ke dunia manusia, dunia mengajar, dan saya menyukainya. Seperti siang hari ini saya juga senang di tengah-tengah Bapak Ibu guru difasilitasi oleh Cia, Pak Tarsi, dan Ibu Cindy. Nah, terakhir 2 certification yang saya ambil adalah Certified Neurosemantics Trainer dan juga Certified Meta Coach, Bapak Ibu, dan yang sekarang ini sedang dalam asesmen akhir sebagai Certified Trainer BNSP, Trainer Indonesia level 4 ya, Bapak Ibu. Oke, background
background pengalaman kerja saya dulunya banker, Bapak Ibu, di BCA 10 tahun, dan saya pegang organizational development, itu tentang pengembangan SDM, ngurusin pelatihan juga salah satunya di antaranya, itu di PT Lion Superindo, Bapak Ibu pasti tahu, yang daerah Jakarta atau kota-kota besar, pasti ketemu supermarket Superindo. Lalu ini adalah buku-buku karya saya di hari ketiga. Nah, Bapak Ibu, kalau menyimak dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan, mengerjakan LKG, lembar kegiatan guru, dan nanti hari ketiga kita bakal seru-seruan praktek nih, Bapak Ibu. Dan Mantap. saya sudah menyediakan buku tulisan saya sebagai hadiah. Wah, jadi pastikan, Pak Tarsis tambah semangat juga ya, Pak. Moderatornya juga semangat ya, Pak. Pasti dong, Bu. Jadi di hari ketiga nanti akan ada hadiah yang dibagikan kepada Bapak Ibu Guru. Oke, tentang clients, ada banyak klien, saya nggak sebutkan, tetapi untuk education, saya pernah cukup sering saya memberikan training untuk anak-anak, sahabat anak Bapak Ibu sosial, anak-anak jalanan, dan juga memberikan training untuk volunteernya yang menghandle anak-anak jalanan ini di Yayasan Sahabat Anak. Juga pernah mengisi Sakamoto Bapak Ibu, jadi saya ngajar anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 SD Asia Tenggara dalam bahasa Inggris ya. Wah, seru juga. Jadi ada banyak variasi peserta training yang saya bagikan. Dan happy learning, Bapak Ibu, siang hari ini menjelang pukul 2:30 gitu ya. Yuk, saya pengen mengajak Bapak Ibu untuk 1 menit saja untuk mensyukuri hari ini. Yuk, kita berdiam diri 1 menit bersyukur. Yes, Bapak Ibu, mengawali sesuatu dengan bersyukur adalah hal yang baik, karena berarti kita membawa hal yang positif, ya, kita membawa hal yang positif. Nah, baiklah, ini adalah brosurnya yang sudah Bapak Ibu terima, jadi ayo kita bertahan, bahkan selalu aktif, terlibat sampai hari ketiga nanti, hari Jumat nanti ya, ditungguin sama kakak-kakak di CIA yang senantiasa membantu, memonitor pengerjaan tugas ya, demi kebaikan Bapak Ibu juga ya. Baiklah, jadi paket kita, program kita adalah jelas bicaranya, menarik tayangannya. Jadi hari ini secara khusus membahas tentang jelas cara berbicara kita, melalui teknik apa. Nah, dikaitkan dengan materi HOTS-nya Pak Ical, saya ikut beberapa kali kelasnya Pak Ical, seru banget, dapat ilmu banget. Dan menurut saya, Bapak Ibu bakal super keren ketika menguasai HOTS, higher order thinking, skill, dan Bapak Ibu mengemas, mendelivernya dengan cara bicara yang jelas. Lalu di besok hari, Bapak Ibu, hari kedua tentang menarik tayangannya. Secara khusus saya akan men-sharingkan teknik yang menarik membuat visual aids atau alat bantu visual. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah banyak menggunakan slide PowerPoint untuk mengajar, lalu juga apalagi sekarang PJJ ya Bapak Ibu ya, mungkin akan lebih jelas ketika Bapak Ibu menarik perhatian peserta didik dengan slide tayang yang menarik, yang jelas. Nah, inilah dia sesi yang pertama dari rangkaian 3 hari kita, yaitu jelas bicaranya. Boleh yuk kita gerak-gerak sedikit tangan kita bikin formasi seperti ada toa gitu Bapak Ibu. Oke,
Saya boleh lihat Bapak Ibu sudah memperagakan. Wah, Pak Tarsi sangat demonstratif loh. Thank you loh, Pak. Ya, kita sebutkan sama-sama jelas bicaranya. Kita katakan ya setelah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jelas bicaranya. Oke, walaupun Bapak Ibu mute, saya melihat juga gerak bibirnya. Jadi sesi kita hari ini tentang bagaimana kita berbicara secara jelas. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih kita perlu melatih keterampilan kita supaya jelas ketika berbicara? Penting gitu ya. Jadi, mengapa sih penting berbicara secara jelas? Ayo kita pikirkan. Bapak Ibu hidup sendirian di dunia? Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Kita bertemu dengan banyak orang. Bapak Ibu, walaupun sekarang mungkin nggak ke sekolah atau mungkin digilir ke sekolahnya, Bapak Ibu ketemu kepala sekolah, mungkin sesekali ketemu orang tua murid, ketemu murid walaupun lewat layar laptop. Tetap Bapak Ibu, kita punya orang-orang lain di sekitar kita, di mana kita perlu berbicara untuk menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita sampaikan. Atau ya hanya sekedar ngobrol-ngobrol juga, itu kan perlu juga ya Bapak Ibu ya, untuk membangun relasi kita. Lalu juga selain murid, di rumah ada anak. Saya ingat Ibu Meli Kyong pernah membahas tentang bagaimana sebagai guru, Anda juga di rumah sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Nah, demikian juga kita berbicara kan setiap hari dengan anak, dengan pasangan kita, dengan tetangga, ya. Tiba-tiba masak butuh kunyit. Waduh, terus kita nok ke tetangga, kita butuh berbicara untuk minjem atau minta kunyit, ya. Oke, lalu juga apa? Bisa jadi Bapak Ibu sedang mau sekolah lanjut, studi lanjut. Lalu Bapak Ibu perlu menghubungi sponsor yang memberikan beasiswa. Bapak Ibu perlu menjual, dalam tanda kutip, menjual diri, kualitas Bapak Ibu bahwa hey, saya layak loh dapat sponsor untuk beasiswa. Atau sekolah, hubungannya dengan yayasan atau donatur misalnya. Atau Bapak Ibu guru juga bisa jadi ada ajang-ajang untuk berkompetisi dan Bapak Ibu berhadapan dengan juri. Jadi pertanyaannya, mengapa penting berbicara dengan jelas? Ya karena kita setiap hari, kita setiap saat hidup dengan orang-orang dan kita butuh berbicara untuk bisa connect. Sampai di sini setuju dengan saya? Yang setuju boleh kasih jempol Bapak Ibu? Ini dia nih, kalau PJJ kita udah perlu mainannya, reaction, mainan emoji ya. Oke, sip, thank you. Saya sudah melihat jempol-jempol di sana. Jadi kita sepakat, berbicara itu penting karena kita ketemu dengan banyak orang. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu nonton nih, satu cuplikan video. Mohon tidak lengah, jangan berkedip kelamaan, apalagi ke toilet, tahan dulu. Karena tokoh yang satu ini ngomongnya cepat Bapak Ibu. Jadi nanti langsung kelewat deh begitu Bapak Ibu meninggalkan laptop. Yuk kita tonton Donald Trump. Apa yang dia katakan? Ada teksnya juga. In life, you can have a great idea, but if you can't get those ideas across, it's never, ever going to work. So many people that have great ideas, but they can't sell the ideas. Guess what? They're not successful. Tuh kan, cepat sekali ya Bapak Ibu ya. Karena dia tipe D, kalau kita belajar DISC. Sek. Cepat sekali, to the point, dan tenang aja. Saya sudah buat satu slide ringkasan dari apa yang beliau katakan tadi. Boleh dibuka mic-nya, di-unmute Bapak Ibu, lalu katakan sama-sama perkataannya Donald Trump. Setelah hitungan ketiga, katakan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Banyak orang punya gagasan besar, tapi tidak bisa menjualnya. Tebak, mereka tidak akan sukses. Mereka tidak akan sukses.
Yes. Jadi seorang Donald Trump, Bapak Ibu, saya tidak melihat dia sebagai presiden Amerika saat ini karena memang video ini jauh sebelumnya. Beliau adalah businessman. Beliau adalah orang yang punya program TV di Apprentice. Dia menemui banyak orang yang mengajukan ide-ide gagasan bisnis, Bapak Ibu, supaya proyeknya bisa didanai, disponsorin. Ada investor yang mau invest. Nah, tapi Donald Trump melihat orang-orang yang dia temui ini sebenarnya sih gagasannya bagus. Gagasan ide bisnisnya itu bagus. Tapi tidak mampu berbicara dengan jelas. Atau dengan kata lain, tidak bisa menjualnya. Dan Donald Trump katakan apa? Mereka tidak akan sukses. Yes, thank you Ibu Sugiana. Jadi Donald Trump melihat bahwa perlu kita punya ide besar. Bapak Ibu menguasai konten pelajaran begitu banyak, bikin RPP begitu lengkap. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan gagasan itu? Atau Bapak Ibu, sebenarnya di sesi ini saya tidak hanya membahas Bapak Ibu ke murid. Bisa juga Bapak Ibu diberikan proyek kan oleh sekolah ya sebagai pimpinan proyek sosial apa, atau mungkin sebagai ketua panitia mencari siswa, terutama yang swasta ya. Kalau yang negeri kan sudah ada mekanismenya, tapi kalau yang swasta kan perlu ada unsur marketing juga kan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu menjual gagasan bagusnya sekolah ini kepada para orang tua supaya anak-anaknya bersekolah di sekolah Bapak Ibu. Jadi ada banyak tujuan yang bisa Bapak Ibu capai melalui kemampuan berbicara. Nah, gini deh tampilannya siswa didik kita. Kalau Bapak Ibu gurunya ngomongnya banyak sekali, tapi nggak teratur, tidak sistematis. Kayak yang di sebelah kiri itu, nggak ngerti, gitu kan? Tuh, karena apa? Kata-kata dijejali kata-katanya banyak. Ini ibu guru sih memang tidak pernah kehabisan kata-kata, tapi saya nggak ngerti, I can't understand katanya ya. Karena itu kata-kata membanjiri si murid kita. Terus tidak ada susunan yang jelas, sehingga yang dia peroleh adalah saya overwhelmed, atau saya kebanjiran, nggak sanggup lagi, ini ibu ngomong terus dari tadi. Atau bisa juga kayak ini nih ya, siswa laki-laki ini, siswa didik kita yang laki-laki ini. Kok ruwet ya Bapak guru ini sampeinnya bolak-balik, jadinya benang kusut deh. Oke, jadi Bapak Ibu kita perlu cek ya, walaupun saya tahu Bapak Ibu guru latihannya banyak, setiap hari Bapak Ibu pasti berkomunikasi. Nah, tapi siang hari ini siapa tahu ada teknik yang bisa Bapak Ibu ambil dan diterapkan sehingga lebih baik lagi. Atau ya orang dewasa juga bisa aja mengalami seperti anak didik kita tadi, karena kan Bapak Ibu juga bertemu dengan audiens orang-orang dewasa. Oke, nah masih tentang why. Kalau tadi kita ketemu dengan banyak orang, lalu kemudian siapapun kita perlu berkomunikasi dengan mereka. Jadi apa dong manfaatnya kalau kita bisa berbicara dengan jelas? 1, tujuan penyampaian pesan tercapai. Yang Bapak Ibu harapkan, tujuan Bapak Ibu bikin RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, sudah di-sket, udah bikin yang 1 halamannya Bang Ical, ya kan? Nah, tercapai nggak ketika pada saatnya Bapak Ibu mendeliver, menyampaikan RPP yang dibuat itu, ya. So, berbicara dengan jelas membuat tujuan penyampaian pesan kita tercapai. Lalu, karena sudah sistematis, karena sudah runut, maka waktu yang diperlukan untuk menyampaikan pesan jadi lebih efisien. Setuju Bapak Ibu?
Yes, thank you. Semakin kita bisa runut sistematis, jadi nggak muter-muter, tidak berulang-ulang, bolak-balik, tapi menjadi efisien waktunya. Lalu happy deh. Yang happy siapa? Kita sebagai penyampai pesan, penerima pesan juga happy. Tidak dibikin pusing, tidak dibikin ruwet, bahkan bisa mendapatkan sesuatu yang berharga dari pesan yang Bapak Ibu sampaikan. Sampai di sini masih bersama saya. Masih. Masih, Bu. Terima kasih, Bu. Yo. Nah, saya punya gambar. Wah, gambarnya indah ya, Bapak Ibu. Sesungguhnya inilah pemahaman tentang berbicara, tentang menyampaikan pesan, tentang berpresentasi, atau mengajar, atau menginformasikan, whatever, apapun namanya Bapak Ibu. Selalu ada, hey, presenternya, siapa yang menyampaikan? Kita yang ngomongnya, kita yang memberikan informasi tentang sesuatu, presenter. Kita perlu tingkatkan kualitas kita. Lalu kita perlu mengetahui siapa audiens kita. Dan tuh Bapak Ibu, kado atau presentation, present in an action, sebuah kado, sebuah hadiah di dalam sebuah aksi berbicara. Bapak Ibu, sebuah mindset yang bagus bahwa pada saat Ibu mau menyampaikan, Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu ya kepada audiens, entah itu siswa didik kita, entah itu guru, orang tua atau yayasan, siapapun Bapak Ibu. Miliki mindset bahwa hey, yang mau saya sampaikan adalah sesuatu yang akan berguna. Maka kita perlu untuk menyampaikannya dengan efektif, dengan sistematis dan menarik bahkan. Nah, ini hal yang penting juga nih Bapak Ibu. Yuk dicatat, kalau memang Bapak Ibu ada catatan, segera dicatat. Selain tadi, mengapa itu penting? Apa saja ya? Apa saja faktor-faktor penting? Wah, kok ada suara yang cukup seru ya? Oke, ya. Mohon di-mute dulu Bapak Ibu kalau memang di belakang Bapak Ibu suaranya cukup bising ya. Oke, nah 3 faktor penting dalam kita menyusun materi bicara kita Bapak Ibu yang kita perlu tahu. Tujuannya apa? Tujuan dari Ibu diberikan Bapak Ibu berbicara atau berpresentasi, tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu membuat RPP sudah sangat jelas. Tujuan pasti ada di sana. Pada saat Bapak Ibu diminta mempresentasikan rencana aksi sosialnya sekolah. Nah, Bapak Ibu perlu tahu tujuan saya berpresentasi itu tujuannya apa? Menginformasikan teknis sajakah? Atau Bapak Ibu mau menjual sebuah ide supaya orang tertarik untuk misalnya berdonasi? Misalnya kalau Bapak Ibu mau menggerakkan orang tua juga untuk ikut terlibat, berarti kan ada unsur mempengaruhi, mempersuasi mereka. Nah, pastikan kita tahu apa tujuan kita. Lalu kemudian berikutnya, audiensnya siapa terkait sama tujuan tadi. Tujuannya saya mau, ya biasa Bu, ngajar karena saya guru kelas 5 misalnya. Audiens saya ya siswa didik saya kelas 5. Nah, Bapak Ibu tahu usianya, tingkat pemahaman mereka pada pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Atau kalau Bapak Ibu berbicaranya kepada orang yayasan atau calon orang tua. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui siapa mereka, siapa audiens kita, usianya, atau mungkin gendernya kalau memang sangat homogen gitu ya, Bapak Ibu perlu memahami itu. Lalu berikutnya juga penting Bapak Ibu untuk tahu saya akan berbicara sedalam apa, sebanyak apa, sedetil apa, dengan mengetahui durasi saya bicara, saya dikasih waktunya berapa sih?
Atau kalau Bapak Ibu mengajar yang rutin setiap hari, Bapak Ibu pasti akan mulai melihat di silabus yang Bapak Ibu susun. Oke, untuk bisa mencapai indikator unjuk kerja ini, supaya anak didikku bisa mencapai kompetensi ini, saya butuh berapa jam pelajaran? Nah, Bapak Ibu perlu tahu durasi sehingga bisa ngecek kedalamannya seperti apa. Ya. Oke, semoga 3 hal penting ini Bapak Ibu langsung ambil, masuk ke ini kita, memori kita, remembering, understanding. Wah, udah masuk nih taksonomi Bloom-nya ya. Nah, oke. Semua tidak ketinggalan, sudah dicatat baik-baik. Yes, I'm so happy. Saya senang kalau Bapak Ibu di sini adalah pembelajar. Ya, saya pengen ajak nih Bapak Ibu buat latihan. Saya punya serombongan benda-benda nih Bapak Ibu. Benda-bendanya ada sekitar hampir 30 item. Saya akan berikan waktu 1 menit, itu pengalaman saya rada kebanyakan nih. Saya akan berikan waktu 50 detik aja ya Bapak Ibu ya. 50 detik untuk memandangi slide setelah ini. Ada banyak sekali benda-benda dan saya pengen Bapak Ibu, udah jangan dipotret terus nanti tinggal lihat lagi. No, kita main fair nih. Fair play ya. Bapak Ibu lihat di layar, lalu Bapak Ibu mencoba masukkan ke ingatan. Coba pengen tahu nih, dalam 50 detik apakah Bapak Ibu nanti berhasil mengingat. Jadi tidak ada alat bantu nih. Tidak ada kamera untuk motret, nggak ada kertas atau alat tulis untuk mencatat. Hanya matamu dan layar saja yang berkontak. Ready? Ready ya? Ayo. Sip. Saya pasang timer biar presisi. Saya kasih 50. Start dari sekarang. Yes, waktu saya habis Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu boleh ambil alat tulis, Bapak Ibu boleh tuliskan secara cepat aja. Tulis cepat, nggak usah indah-indah. Yang penting Bapak Ibu ini sepatu apa gitu ya. Oke, saya hanya ingin tahu, Bapak Ibu bisa dapetin berapa sih jumlah benda yang diingat tadi dari yang Bapak Ibu lihat. Dari mata dilihat, lalu diingat, Bapak Ibu bisa mengingat berapa banyak benda. Oke, ditulis supaya nggak ada yang kembar. Kadang kalau disebutkan saja jadi ada yang diucapkan 2 kali. Oke. Wah, apakah ada yang menulis cepat? Ibu Suhailah tadi seru banget loh. Menyimaknya seru banget. Oke, Bapak Ibu silakan tuliskan di chat. Tuliskan di chat, Bapak Ibu tadi mampu mengingatnya berapa? Wah, saya mampu mengingat 51. Saya mampu mengingat 32. Atau 44. Silakan ditulis di chat, Bapak Ibu. Saya juga ingin baca deh di chat. Di chatnya Bapak Ibu menuliskan berapa banyak nih angka-angka yang ditulis. Pak Iman, terima kasih 11.
Sementara ini Pak Iman dengan 11. Adakah yang lebih banyak dari 11? Adakah yang lebih banyak dari 11? Woi, oh, Bu Eka. Oh, kalau Bu Eka ngetiknya di sini. Nah, nulisnya di kertas Bapak Ibu aja. Di sini hanya jumlahnya aja, ya, Bu. Jadi Bu Eka berapa tuh? Oh, Bu Eka kepencet tadi. Wah, sementara ini 15 loh. Bu Iis memegang rekor tertinggi dengan 15. Wah, Pak Amir 20. Apakah ada yang 2 kali dari Pak Amir? 40? 15. Sementara masih dipegang oleh Pak Amir, saudara-saudara, dengan 20. Wah, coba. Weh, Ibu Suhailah 21 loh tadi. Berkat memelototi dengan sangat ya Bu ya. Intens sekali loh tadi Bu Suhailah. Seru lihatnya. Thank you Bu. Oke, 13, 21. Baiklah. Weh, Bapak atau Ibu nih Anggit ya. Wow, seru tulisin benda-bendanya. Yes, baiklah. Sementara saya mungkin nggak bisa tunggu semua, nanti jadi kelamaan. Sementara ini dipegang rekornya oleh Bu Suhailah dengan 21, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat ya Bapak Ibu ya. Keban, ya. Karena kan memang tidak ditulis di sini ya, hanya jumlahnya saja. It's okay. Nah, saya akan kembali share Bapak Ibu. Sesungguhnya pada saat tadi saya tunjukkan benda-benda itu acak kan Bapak Ibu ya, betul nggak? Macem-macem kan? Sekop di kiri atas, terus sepatu ada di kanan, rada kanan di bawah. Lalu paspor bisa ada atas agak ke tengah. Lalu ada itinerary, itu adalah agenda perjalanan. Itu ada agak di kanan. Pokoknya itu acak-acak kan letaknya. Setuju? Acak-acak letaknya. Nah, acak-acak letaknya. Coba, seandainya Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah dikelompokkan. Benda-benda tadi kita cari mana ya yang mirip, yang cocok nih masuk dalam satu kelompok. Anda sudah mulai mulai sadar bahwa sebenarnya dari 29, tadi ternyata nggak ada yang terkecoh sama guyon saya ya, jangan-jangan ada yang ketemu 41, orang jumlahnya 29, masa ingatnya 41. Nah, kalau Bapak Ibu sadar, itu benda-benda sebenarnya ada yang unik-unik loh, punya kesamaan loh. Oke, mari kita lihat. Seandainya ini dinomerin, Bapak Ibu, ya, seandainya ini dinomerin, apakah betul bahwa nomor ini akan satu geng, satu kelompok yang adalah ini? What do you think? Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Sekelompok? Yuk, siapa yang ingin menjawab kelompok. Dan kira-kira? Yes, satu geng ya Bu, satu grup nih. Satu grup arisan, satu RT gitu. Oke. Satu kelompok ya. Kita namain apa nih Bapak Ibu kalau kayak gini? Ya. Persiapan jalan-jalan. Persiapan wisata. Jalan-jalan. Ini keluar negeri. Seandainya saja tadi begitu ngelihat benda-benda, terus ngelihat ada yang mirip-mirip, terus kita ambil yang sama-sama, ya. Wah, Pak Tarsi ikut juga ya tadi ya Pak? Ikut Bu. Oke. Ya traveling. Sebenarnya semuanya tentang jalan-jalan kan? Betul. Kalau Bapak Ibu lihat kan semua tentang jalan-jalan. Tapi kenapa kita kelompokkan benda-benda ini ke berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini dalam satu kelompok karena punya kesamaan. Dan tadi ada yang menjawab dengan persiapan. Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, lalu tempat gambar ini apakah satu kelompok Bapak Ibu? Setuju dengan saya? Iya. Setuju. Setuju, Bu. Kesamaannya apa Bapak Ibu? Ibu Iis nih kayaknya. Musim dingin. Musim salju. Bermain di salju. Lokasi. Bermain di salju.
Ya, betul sekali. Saya mendengar banyak jawaban. Bermain di salju, musim dingin, itulah dia. Dan ini punya kesamaan, yaitu Pantai. Ya, pantai. Temanya pantai. pantai. Di Sip. pantai. Dan ini apa Bapak Ibu? Musim dingin. Pakaian. Pakaian dingin. Musim dingin. Pakaian musim dingin. Perlengkapan dan Perlengkapan musim secara dingin. spesifik lagi adalah perlengkapan di musim dingin. Ya, dan ini adalah perlengkapan di musim Pantai. Di pantai. perlengkapan kalau kita mau ke pantai. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kita namakan kita membuat pengelompokan atau chunking. Kita kategorikan tuh. Dengan mengkategorikan, otak kita terbantu untuk melihat, oke, ada 5 kelompok. termasuk pelaku peristiwa-peristiwa besar dalam Ada 5 kelompok ya dari semua benda-benda itu. Nah, sehingga bisa lengkap, jelas, dan mudah dipahami pada saat kita memberitahu. Oke, Ibu, ya, yes, Ibu Iis tadi suaranya bocor, sudah di mute. Ya, sehingga membantu kita supaya lengkap dan jelas dan akhirnya mudah dipahami oleh audiens kita. Jadi apa yang kita lakukan tadi Bapak Ibu? Membuat kelompok dan kemudian memberikan label atau nama dari tiap kelompok. Tadi Bapak Ibu sudah memberikan usulan ya. Oh, itu persiapan jalan-jalannya. Oh, itu tempat jalan-jalan di musim dingin. Oh, itu jalan-jalan atau main di pantai. Oh, itu perlengkapan musim dingin. Oh, itu perlengkapan buat ke pantai. Oke. Dan apakah menjadi lebih mudah dan jelas Bapak Ibu? Yes. Itulah sesungguhnya prinsip atau konsep yang ditemukan oleh Bapak Tony Buzan dengan mind mapping. Yang dilakukan ada informasi yang begitu banyaknya, lalu kemudian kita kelompokkan yang mirip-mirip. Karena itu cara kerja otak kita lebih mudah mencari kesamaan-kesamaan dan dikelompokkan, di grouping atau istilahnya chunking, di-chunking tadi CHUNK ya. Lalu barulah kita berikan label atau nama ya, dilabelin tadi. Ini prinsip dari Tony Buzan. Ya, Bapak Ibu bisa mengeksplorasi lagi tentang Tony Buzan dengan mind map, prinsip mind map. Saya yakin sudah nggak asing ya kalau di dunia pendidikan Bapak Ibu mengenal Bapak Tony Buzan. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu beliau ketika hadir untuk men-sharingkan tentang mind map. Sudah opa-opa, sudah akung ya, sudah kakek ya, tapi masih aktif. Jadi inilah pemetaan pesan dengan cara pengelompokan dan penamaan, mengelompokkan dan memberi nama. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mau menerangkan tentang buah, maka Bapak Ibu, wah ada 5 buah nih yang saya mau terangkan. Ada buah nanas, jeruk, apel, pisang, dan ceri. Betapa ribetnya siswa kita kalau kita habis ngomong begini. Jeruk nih, jeruk itu bisa dibikin jus. Nah, kalau ceri ada bunganya. Terus ya, jeruk nih mengandung vitamin C. Kalau nanas itu tumbuhnya di tempat yang tropis kayak di Indonesia ini. Lalu kalau makan pisang, pisang itu mengandung kalium. Waduh, mabok deh yang dengar. Betul? Betul. Karena yang Bapak Ibu lakukan sebenarnya sedang apa? Sedang lintas bolak-balik antara berantakan, setuju. Tidak terstruktur. Cakep deh. Terima kasih Bu Christine, SDN Kalideres 07. Lengkap banget namanya. Jadi Bapak Ibu, dengan mind mapping kita mengelompokkan. Oke, sekarang saya mau ngomongin nanas. Saya bawa alat peraganya nanas. Ngomong deh semua tentang nanas. Baru setelah itu geser ke jeruk. Nah, ngomong deh tentang jeruk. Itulah prinsip
otak sehingga kita pun perlu mengikuti cara kerjanya dengan cara kerja otak itu. Yeay. Sampai di sini dapat inspirasi Bapak Ibu? Yes. Sudah mulai Paling dapat. tidak, ya, paling tidak mungkin Bapak Ibu gini, saya tahu sih, kenal sih alat itu, tapi sekarang paling tidak Bapak Ibu membuktikan sendiri. Bener ya, kalau berantakan kayak tadi mah kita mabok pusing, tapi dengan dibikin kelompoknya, dinamain, kata Bu Christine dari SDNK Leader setuju tadi, jadi teratur, jadi sistematis, ya, terstruktur. Good, saya akan lanjut lagi karena materinya banyak sekali. Ini hanya sekilas saja, saya tidak menerangkan lagi karena ini ada di materinya Pak Ical, Bang Ical, tentang taksonomi Bloom. Dan saya ketemu gambar yang lucu banget, Bapak Ibu di internet nih, yang jenis-jenis all. Dan Bapak Ibu paham kan ya bahwa ada lot, slower order thinking skill, itu baru di level remembering, understanding, applying, ya kan? Itu tiga tahapan yang sebenarnya itu perlu dilalui dulu. Jadi jangan begini, kita ngejar HOTS, ya kan selalu bilang ngejar HOTS. Tapi di level lotnya, di lower order thinking-nya aja, mungkin kemampuan kita mendeliver itu belum bisa efektif atau belum bisa ditangkap dengan baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Jadi betul. Sedangkan kemampuan berbicara itu pun di hot juga dipakai nggak Bapak Ibu? Dipakai juga. Jadi level dari taksonomi Bloom sesungguhnya membutuhkan keterampilan pendamping. Keterampilan komunikasi, keterampilan berbicara secara jelas dan terstruktur. Yeay, dapat sesuatu sampai di sini? Dapat Bapak Ibu? Yes. Dapat Bu. Kasih Yes. jempol. Yeay, terima kasih. Dan ini, ketika kita membahas bahwa creating itu adalah level tertinggi dari high order, Bapak Ibu, saya menemukan gambar yang bagus, yaitu gear. Gear itu berarti roda gigi gitu ya. Artinya apa? Creating akan berjalan ketika level-level dari taksonomi Bloom itu sudah berjalan juga dengan efektif. Jadi saya sempat ketika hadir di kelas-kelasnya Pak Ical tentang HOT, saya merasa, wah Bapak Ibu, ini kan kita mau naik kelas ke high order, sehingga apa yang kemampuan basic untuk menyampaikan pesan itu udah wajib dikuasai gitu ya. Oke. Ini sekilas saja, saya juga sempat ngambil satu screenshot dari Bang Ical tentang mengingat, memahami, menerapkan, dan kemudian masuk ke 3 tahapan berikutnya. Analyzing, menganalisa ya, mengevaluasi, dan mencipta tadi. Nah, oke, karena itu bukan topik utamanya, saya hanya mengkoneksikan atau istilahnya adalah apersepsi ya. Jadi mengkoneksikan dengan apa yang Bapak Ibu sudah ikuti, atau kalau ada yang belum ikut, Bapak Ibu wajib daftar ya. Jadi wajib daftar juga belajar tentang HOT sama Bang Ical. Ya, sekarang saya akan mulai masuk ke teknik jelas bicara. Bapak Ibu, contoh-contoh yang nanti saya akan berikan itu contoh-contoh yang tidak melulu semuanya untuk anak didik. Karena tadi menurut saya apa? Bapak Ibu kan bertemu dengan kepala sekolah, berkomunikasi juga dengan orang tua, ya kan? Dengan anak didik sudah pasti Bapak Ibu perlu menyampaikan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu setiap hari ngajar pakai PJJ ya kan, pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi untuk audiensnya bisa beragam. Contoh yang saya berikan, sepanjang Bapak Ibu ambil konsepnya, kaidahnya, saya yakin Bapak Ibu bisa pakai di audiens yang mana yang memang Bapak Ibu sering pakai. Sepakat ya sampai di sini? Jadi itu frame yang saya berikan. Ya, terima kasih. Frame yang saya berikan kepada Bapak Ibu tentang contoh-contoh yang nanti saya akan berikan.
Nah, tekniknya sebenarnya ada banyak sekali. Nah, ini pun saya sebenarnya rada gini, waktu hitung-hitung waktu, aduh keburu nggak ya? Tapi untungnya saya masih punya hari ketiga, ya. Sehingga kalaupun misalnya hari ketiga itu memang saatnya kita praktek, saatnya kita kalau yang belum jelas masih terpending, tertunda di hari ini dan hari kedua, hari ketiga saatnya kita lebih buka-bukaan lagi dan lebih eksplorasi lebih jelas lagi, ya. Yes, baiklah. Buat ibu-ibu guru yang di masa pandemi ini, mungkin kalau ke supermarket suka beli produk yang mereknya gini juga nih. Semoga ingat. Yang suka baking, ada yang pandemi ini jadi bersahabat dengan oven yang sudah lama nggak dipakai. Terus jadi perlu ke Indomaret buat belanja terigu segitiga biru dengan kandungan protein sedang. Wah, saya jadi promo ya. Oke, kan ada high prot, ada low protein, ada sedang ya. Wih, ini jadi pelajaran baking deh. Segitiga. Saya masih ingat salah satu sesinya Pak Ical juga sempat sharing bahwa 3 itu angka yang cakep, cantik gitu ya, sering dipakai. Makanya ada trio kuek-kuek. Makanya ada apa lagi? Trio Libels. Wah, yang sebut trio Libels. Trio ubur-ubur. Trio ubur-ubur. Ada apa lagi, Bapak Ibu? Trio Trio macan. macan. Ya, trio macan. Ada apa lagi? 3 darah. Wih, 3 darah. Nah. Apalagi jangan-jangan di chat udah banyak nih nulisin trio-trio yang lain ya. Yang jelas 3 itu bahkan di dunia public speaking dan presentasi itu sangat apa ya, sangat banyak dipakai untuk hey mau menyampaikan sesuatu pakai 3 pointernya, pakai 3 halnya, pakai 3 kriterianya. Walaupun bukan berarti semua jadi bisa disegitigain. Semua langsung dikategorikan dalam 3. Enggak juga. Tetapi kalau memang kita bisa kategorikan dalam 3 saja, 3 itu bisa dibilang angka cantik, orang mudah mengingat dengan baik, artinya bisa dibilang kalau 2 itu kurang, kalau 4 jangan-jangan kebanyakan, 3 itu pas. Ya. Itu prinsipnya. Nah, saya akan sampaikan Bapak Ibu segitiga nanti. Wah, ini keluar semua dulu deh ya, keluar semua dulu. Kalau ini sih di materi ada, tapi kalau Bapak Ibu mau potret juga silakan. Jadi nanti satu persatu, kalau memang tidak jelas kita nanti bisa ulang di hari ketiga dan praktekkan lagi, Bapak Ibu yang praktek supaya lebih nempel ke skill-nya jadi miliknya Bapak Ibu. Nah, kelimanya itu adalah segitiga, jam, timbangan, solusi, dan 5W1H. Oke? Semoga Bapak Ibu melihat alat bantu visual di depan Bapak Ibu, di layar gadget gawainya Bapak Ibu. Bapak Ibu terbantu karena ketika saya ngomong segitiga, ya gambarnya segitiga. Ketika jam, gambarnya bukan kodok, tapi jam. Oke, dari sini kita sudah belajar tentang visual aids, tentang alat bantu visual itu membantu kita mengingat. Seandainya saya tutup, Bapak Ibu ingat nggak? Saya kasih waktu 5 detik. Ingat ke-5 hal teknik bicara? Apakah itu? Segitiga, jam, timbangan, lampu, 5W1H. 5W1H dan 5W1H. Nih, makasih. Itu yang internetnya nggak stabil, suaranya jadi bergetar-getar. Baiklah. Baiklah, ada yang baru sampai timbangan ya karena internetnya nggak stabil. Inilah dia ya Bapak Ibu ya keunikannya kita PJJ begini. Oke, jadi dengan adanya visual aids kita udah belajar juga nih di hari kedua. Menemukan gambar yang cocok akan membantu kita mengingat lebih cepat ya dan mengingat lebih lama juga. Segitiga, jam, timbangan karena saya menaruh gambar timbangan di sana ya. Lalu solusi saya ambil gambar bohlam seperti itu,
Cocok Bapak Ibu? Cocok. Ya. Lalu 5W1H. 5W1H ini sangat terkenal ya, tentang bagaimana kita melaporkan, mereportase dari sebuah situasi. Oke. Ini 5 tekniknya. Saya akan memberi contoh Bapak Ibu. Ada kalanya saya secara mendalam, ada kalanya juga simpel karena memang sesuatu yang simpel. Nah, terkait dengan RPP nih Bapak Ibu, pada saat saya dengerin host-nya Bang Ical gitu ya, RPP itu keren banget. Pak Nadiem bahkan memberikan, apa istilahnya Pak Tarsi, kemerdekaan. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Ya. Merdeka berkreativitas juga buat para guru. Nggak saklek lagi kurikulumnya betul-betul yang kayak didikte abis-abisan. Bahkan bisa lakukan blending, betul? Bisa lakukan merger beberapa mata pelajaran. Ya. Nah, betapa diberikan kreativitas, ruang kreativitas. Nah, ketika kreativitas sudah diberikan, Bapak Ibu menurut saya lebih seru ya kan? Lebih seru karena ditantang untuk yang penting tujuan akhirnya. Nah, mengenai caranya bagaimana Bapak Ibu berkreativitas. Bahasa Indonesia dicampur dengan etika, dicampur dengan agama misalnya gitu. Jadilah sebuah kegiatan. Atau Bapak Ibu terus akhirnya membuat RPP 1 lembar dengan 9 langkah. Misalnya kotak-kotak yang waktu itu disampaikan oleh Bang Ical gitu kan. Nah, dari semua kertas kerja atau semua kegiatan itu tadi, Bapak Ibu, silabus yang Bapak Ibu buat, senantiasa ada 3 hal pentingnya, yaitu tentang apa? Tentang yang paling pertama kali adalah why. Mengapa saya perlu membuat, istilahnya apa Bapak Ibu yang tadi saya sebut blending, pelajaran yang bisa beberapa dijadiin menjadi satu kegiatan tapi bisa diaksesnya untuk berbagai mata pelajaran. Istilahnya apa? Boleh salah satu bantu saya? Tematik. Iya. Tematik. Ya kan? Nah, Tematik. Sip, terima kasih. Terima kasih, tematik. Jadi ketika Bapak Ibu meng-create satu kegiatan tematik yang bisa menyangkut ke beberapa mata pelajaran, Bapak Ibu duduk di meja memikirkan dulu, mengapa ya saya ambil tematik ini? Mengapa? Tentu saja berhubungan dengan tujuan. Mengapa penting ya saya ambil tematik ini? Nah, itu tentu arahnya ke tujuan. Jadi judulnya atau nama kegiatan tematiknya itu adalah what. Tapi sebelumnya Bapak Ibu perlu mulai dengan why. Mengapa ya saya perlu mengajarkan tentang kosakata? Mengapa saya perlu mengajarkan atau menginformasikan kepada anak-anak mereka bisa menyebutkan permainan-permainan daerah di Indonesia? Penting nggak sih itu? Nah, Bapak Ibu perlu kuat dulu. Apakah ini tujuan yang layak untuk kita masukkan ke dalam tujuan di RPP-nya kita, gitu ya. Jadi perlu mulai dengan why yang sangat jelas, alasan yang sangat jelas. Mengapa ya saya perlu membuat tujuan itu, gitu ya. Nah, what itu adalah tentang kegiatannya sendiri, ya kan, namanya. Oke. Baru kemudian how adalah caranya. Nah, simple ya Bapak Ibu. Segitiganya terdiri dari apa? Why, what, and how. Bapak Ibu mohon maaf kalau saya pakai bahasa Inggris tapi masih oke ya. Pak Tarsi masih terdengar ya Pak? Masih Bu. Oke. Ibu. Jadi tiga poinnya adalah why, what, and how. Prinsip segitiga yang why, what, and how ini akan banyak terpakai Bapak Ibu di banyak hal. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, sebuah acara, atau bahkan di hidup kita pun bisa dipakai, ini tergantung di ranahnya apa. Ada sebuah istilah, penulis buku namanya Simon Sinek. Dia menulis buku Start with Why. Karena apa? Why itu penting. Ada istilah, if the why is clear, so the how is easy.
Kalau why-nya jelas, maka caranya dengan mudah kita menemukan. Bapak Ibu sudah mulai ketawa ketika saya menayangkan ini? Ini sempat beredar ya di WA kita gitu kan, atau di sosmed kita ketemu kan begini kan. Ini Jaga awal-awal jarak. pandemi, ini lagi awal-awal pandemi banyak beginian kan berseliweran di handphone kita lewat WA dan yang lain-lain. Jadi orang bisa berdesak-desakan duduk di satu kursi karena sebelahnya kursinya disilang. Oh, disilang. Oh, nggak boleh duduk situ. Oh, berarti yang boleh diduduki kursi yang di sini dong sebelahnya. Ya udah, yuk rame-rame duduk di situ. So, siapa yang ingin menjelaskan maksud dari gambar ini, Bapak Ibu? Dikaitkan dengan tadi prinsip tentang why, what, and how. Dan betapa why itu sesuatu yang penting. Pesan yang tidak tersampaikan dengan baik. Jadi pesan yang kita sampaikan tidak nyampe gitu ya Bu, tidak bisa disampaikan dengan baik. Yaitu pesan berupa Jaga jarak. Tanda. nah, yes. Jadi sebenarnya judulnya itu kan tentang social distancing, jaga jarak. Oke, disampaikanlah kepada masyarakat. Jaga jarak berarti kursi nggak boleh sebelah-sebelahan diduduki. Caranya gimana? Berarti disilang-silang. Biar orang paham yang disilang nggak boleh diduduki. Itu berarti poin yang mana Bapak Ibu dari segitiga? Kursinya disilang di tempat yang tidak boleh diduduki supaya ada jarak. Itu berarti poin apa? How? Yes. Why? Wah, saya senang banget. Berarti Bapak Ibu sudah paham. Wah, sudah paham. Itu how, ya Kak? How kan barusan ya? Iya, how? Oh, how? Itu tentang how. Caranya gimana biar orang social distancing, disilang-silang, gitu kan? Nganterinya dijarak-jarakin. Yang ngantri sendalnya, orangnya tetap reriuhan di bawah pohon, rame-rame. Lucu kan? Artinya, how itu nyampe ke bawah. Tapi why-nya tidak secara jelas disampaikan. Setuju sampai sini? Setuju. Demikian juga kita sebagai guru ketika menyampaikan sebuah materi kepada siswa, kalau why-nya tidak jelas, tujuannya tidak jelas, padahal itu yang paling prinsip, akhirnya kita berkutat di lot. Kan katanya Indonesia masih ketinggalan kan bikin pertanyaan-pertanyaannya yang di lower order thinking. Karena jangan-jangan cuma disuruh ngafalin berdasarkan how, tetapi why-nya tidak dapat. Why-nya tidak dapat. Semoga jelas. Jelas? Boleh kasih jempol yang jelas? Jelas. Terima kasih. Nah, atau saya pernah dapat juga nih katanya gini. Anak-anak di sekolah new normal nih, nanti si A bilang gini, masker kamu lucu Little Pony. Punya kamu juga lucu Hello Kitty, tukeran yuk. Lalu ambiar deh. Karena apa? Karena why-nya tidak jelas ke si anak. Sehingga dia nggak ngerti bahwa masker itu individual, nggak boleh tuker-tukeran ya. Ini pun karena kita tidak menyampaikan why dengan jelas ya. Oke, Bapak Ibu, sip. Saya sempat motret dari LKG PR yang diberikan oleh Bang Ical, lalu ada Ibu Maria Stefani. Apakah Bu Maria Stefani hadir juga di siang ini? Bu Maria Stefani dari SD mana? Hati Suci. Hati Suci. Waktu itu rajin mengumpulkan PR dan ini adalah RPP ya, Bapak Ibu sudah familiar. Sebenarnya bukan tentang Bu Stefania, tapi kebetulan saya pikir ya udah contohnya yang sudah terisi aja gitu ya dari peserta yang memang rajin. Nah, diharapkan Bapak Ibu rajin nih, LKG-nya dikerjakan, bakal seru nanti dikasih feedback di hari ketiga. Nah, coba Bapak Ibu, kalau kita lihat sesungguhnya kalau kita paham pola pikir tentang segitiga, tentang why, what, and how, maka pada saat menuliskan di formulir RPP ini sudah yang kayak bukan gini loh,
ini pertanyaannya apa sih? Aduh, repot ya disuruh ngisi begini. Karena kita paham memang ini sesuatu yang diperlukan. Nah, yuk kita lihat Bapak Ibu. Yang di bagian mana yang tentang why? Menurut Bapak Ibu dari RPP, form RPP yang biasanya Bapak Ibu gunakan, ya, di bagian mana yang berisi why? Di mana Bapak Ibu perlu benar-benar paham banget dan itu pun menjadi prinsipil. Tujuan pembelajaran. Mau berpendapat. Barangkali Pak Tarsi bisa membantu saya, siapa tahu ada yang angkat tangan karena saya nggak bisa lihat lengkap nih dari 59. Ada yang mau mengidentifikasi. Jadi why, what, and how-nya itu di bagian yang mana-mana nih? Silakan kalau mau ngangkat tangan jawab, boleh Bu, Bapak Ibu. Dibantu dilihat ya Bapak, siapa yang berminat untuk membedah dari RPP ini kalau masuk ke segitiga itu seperti apa? Enggak, cukup mengidentifikasi kok Bapak Ibu. Why-nya itu berarti yang ini nih, karena kan ini tentang apa? Betul. What-nya itu berarti ya ini. How-nya adalah yang gitu. Ayo, silakan. Ada yang mau coba Bapak Ibu? Bisa di-unmute sendiri. Why Ibu Ais. saya Pak tuliskan kegunaan atau manfaat. Siapakah? Ibu siapakah? Itu tema. Kalau di 3 pointer itu Bapak Bu Ais ya saya barusan ya? Ya. Yang why yang mana? Why-nya temanya. Yang yang di kota. Nomor berapa Bapak Bu? Ya. Dari yang kegiatan akan lebih baik jika. Oh, yang paling bawah. Ya. Oh, itu why ya, Bu. Oke. Ada lagi yang berpendapat lain? Ya, Bu Suhaila. Saya akan coba ya. Why-nya itu kan mengapa materi itu harus disampaikan. Kayak kalau nggak salah, why-nya mungkin materi, mengenal dan melakukan permainan di rumah. What-nya kebalik ya. What itu kan apa? Salah ya. Nggak apa-apa, Bu, lanjut. Why-nya materi, kemudian what-nya itu kalau how-nya kayaknya yang nomor 3 tadi, apa kegiatan yang akan Anda buat untuk memahamkan konsep di atas, itu how-nya. Bagaimana gitu, itu how-nya. Ini 1, 2, 3. Itu berarti what-nya materi. Ya. How-nya nomor 3. Why-nya itu nomor berapa nih? Mengapa? Mengapa? Berarti tujuan. Iya, tunggu. Penting. Why-nya itu materi. Why-nya tuh why mengapa? Boleh. Apa alasan tadi kan siswa itu harus tahu. Mengenal. Why? Mungkin dia materi mengenal kali ya. Materi itu yang nomor berapa tuh? 1, 2. Oh, tema, why-nya, materinya, how-nya itu ya tadi apa kegiatan How akan yang langkah-langkah. kegiatannya. Ya. Ya. How-nya nomor 3. Why-nya? Masih bingung. Why-nya itu kayaknya why itu mengapa kan siswa itu harus tahu. Tunggu. Ini ada Pak Ahmad Fikri, Pak Ahmad. Yuk lanjutin deh yang lain. Ayo, Bapak Ibu selalu kembali ke prinsip bahwa why itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting. Yang itu jadi panduan kita gitu loh. Tujuannya apa? Apa sih pentingnya kita bikin tema what ini gitu loh. Kenapa? Berarti why-nya yang nomor 1 ya, Bu. How-nya yang kegiatan. Why-nya yang nomor 1. Ibu Ais ya barusan ya. Yes. But why-nya nomor 1.
Emang. Di yang nomor 1 itu adalah Nomor 1, tentang why. tuliskan Karena apa? kegunaan. Karena kita kegunaan atau manfaat dari materi. Jadi itu yang membuat kita, oke, ini materi bermanfaat nggak sih? Kalau enggak ya ngapain kita bikin? Bentar. Bermanfaat karena akan Kenapa bermanfaat? Karena membuat siswa bisa ini untuk melihat apanya, belajar tentang apanya. Tentang kegunaan dan manfaat itu adalah why. What-nya berarti ya itu temanya, judul materinya kan ya. Bermain di lingkungan, mengenal, melakukan permainan di rumah. Itu tuh tentang what-nya. What-nya itu ya judul dari kegiatannya itu Bapak Ibu, atau tematik atau materi lah kalau Bapak Ibu menyebutkan. Nah, how-nya itu yang pakai langkah-langkah yang kotak-kotak itu. Ya, how kan cara, bagaimana kita melakukan yang di what. Melakukan, mendetilkan prosedurnya, caranya bagaimana, itu kan how. Bagaimana caranya gitu ya. Nah, sesungguhnya yang kegiatan akan lebih baik jika itu sebenarnya ada satu prinsip lagi yang saya nggak kenalkan di sini Bapak Ibu. Saya pikir segitiga aja cukup karena tidak selalu ada. Tidak setiap kali ada what if. Kalau semua sudah sempurna dan tidak ada yang perlu dipertimbangkan, tidak perlu ada what if-nya. Tapi kalau memang kita melihat, oh akan lebih baik nih jika bla bla bla. Maka ada tuh kotak kegiatan akan lebih baik jika. Gitu ya. Jelas Bapak Ibu? So, dengan artinya begini, Bang Ical memberitahu tentang HOT, selalu memperkenalkan dengan RPP, lalu ada membuat satu lembar tentang how. Sekarang saya mencoba untuk memberikan prinsip di balik itu. Prinsipnya sesungguhnya simpel saja, tentang apa alasannya atau why, tentang apa sih itu kegiatannya, tematik pelajarannya, lalu kemudian how, cara dilakukannya bagaimana. Ya, jadi biasanya memang kalau tentang why itu berarti tentang manfaat, tentang tujuannya, tentang mengapa dianggap itu penting. Ya pentinglah karena kan ada unsur mengajar bahasa. Oh ya pentinglah karena mengajar unsur tata kramanya. Pentinglah karena ada muatan matematikanya, misalnya gitu. Ya, itu why. Why, what, and how. Bungkus, sampai di sini semua mendapatkan pembelajarannya, Bapak Ibu? Dapat, thank you jempolnya. Dapat. Yes, terima kasih. Ini sebenarnya contoh juga, tapi saya rasa kita nggak akan punya cukup banyak waktu. Bang Ical memberitahu, nggak tahu, yang ikut di sini kemungkinan besar sudah ikut sesinya Bang Ical kali ya Pak Tarsi ya? Iya, ada yang sudah, ada yang belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oh, ada yang belum. Nah, kebetulan kalau yang sudah, Pak Ical pernah mengangkat juga tentang bagaimana dia sebagai kepala sekolah, beliau menugaskan seseorang untuk mengumpulkan dan menyajikan data. Nah, ketika proyek ini dijalankan atau di launching, istilahnya begitulah ya, ditetapkan dan dijalankan, sesungguhnya pakai prinsip segitiga juga. Ada why-nya, yaitu manfaat. Ada what-nya, yaitu nama programnya. Memberi mandat kepada tim pengumpul dan penyaji data. Itu tuh yang di kiri atas. Ya, why-nya yang mana? Yang manfaatnya tuh kepala sekolah mendapatkan peta kemampuan guru. Lalu kemudian kepala sekolah bisa membuat keputusan yang lebih tajam. Itu kan berarti why. Alasan kenapa dibuat nih proyek ini gitu. Nah, how-nya apa? How-nya yaitu dengan cara itu. 1 apa? 2 mengabadikan, mendokumentasikan, motret atau ngerekam. 3 berarti mengolah dan menyajikan. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Artinya, kenapa Bang Ical sampai bisa punya proyek yang sangat jelas dan bahkan dikomunikasikan dengan baik dalam bentuk visual seperti ini? Diawali dari kerangka berpikir teknik segitiga. Why, what, dan how. Oke.
Yes, sudah banyak contoh-contohnya. Jadi saya, ini hanya sekedar hal-hal atau topik yang bisa Bapak Ibu pakai menggunakan teknik segitiga. Misalnya, 3 alasan utama memilih sekolah. Ada sekolah apa ya di sini ya? Karena kalau negeri kan kayaknya udah nggak bisa pilih-pilih ya, sudah ada ketentuannya ya. Misalnya 3 alasan utama memilih sekolah Strada. Anizamia. Atau siapa? Silakan mempromosikan nama sekolah masing-masing ya. Nah, kenapa saya pernah mengisi ke waktu itu di sekolah, tujuannya untuk membantu seluruh orang di sekolah itu memahami diri mereka, kekuatan dari sekolah mereka, sehingga dengan mudah menyampaikan, 3 hal alasan memilih sekolah kami. Ya, IPK dulu pernah, penabur juga pernah bersama dengan saya untuk para guru-gurunya juga gitu ya, untuk mengenali dan dengan mudahnya kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi pakai teknik segitiga, 3 alasan utama memilih bla bla bla. Atau 3 cara untuk bla bla bla. Lalu apalagi misalnya, 3 tips praktis agar bla bla bla. So Bapak Ibu bisa dipakai dimanapun, yang penting kita melakukan pengelompokan, hal-hal yang mirip dijadiin satu, dinomerin 1 apa, namanya apa, 2 apa, namanya apa, 3 apa, namanya apa, jadilah teknik segitiga. Ya. Dan tadi di awal saya pakai contoh real segitiganya, aspek-aspeknya tentang why, what, and how. Artinya segitiga itu bukan berarti semuanya harus yang why, what, and how ya Bapak Ibu. Hanya saja itu kan memang kebetulan aspeknya 3 dan itu adalah hal penting untuk kita mengupas atau memberitahu secara lengkap tentang sebuah proyek misalnya begitu. Tapi mau ada 3 yang lain, 1, 2, 3-nya apa silakan saja. Jadi kalau himpunan itu bisa dibilang teknik segitiga itu himpunan besarnya. Lalu tentang why, what, and how itu kan hanya salah satu contoh, salah satu bagian himpunan dalam betul ya, himpunan dalam himpunan ya, begitu. Yes, atau yang lain-lainnya. 3 hal penting, 3 apa lagi? Bisa 3 apa lagi? Coba. Ini nanti akan ada di LKG Bapak Ibu. Salah satu yang Bapak Ibu bisa melatih, mempraktekkan, ngerjain untuk PR. Misalnya ada sebuah materi yang Bapak Ibu akan pakai teknik segitiga. Nah, aspek-aspeknya apa saja tuh? 1, 2, 3-nya gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk judul apapun. Kita bergerak ke teknik kedua, boleh? Teknik jam. Yes, terima kasih. Masih semangat kan Bapak Ibu? Semangat. Semangat. Yes. Yes. Terima kasih. Teknik jam. Teknik jam. Namanya juga jam Bapak Ibu. Kalau dengar kata jam, maka apa sih yang kebayang di kepala kita Bapak Ibu? Waktu, durasi. Angka. Durasi. Namanya. Atau Batas. Kalau kita lihat jam kan nggak begini ya. Sekarang jam 1, terus sebentar lagi jam 3, terus kemudian jam 2, lalu geser lagi ke jam 11, enggak ya? Nah, artinya teknik jam kita berpikirnya adalah teknik yang cocok untuk menceritakan kronologi dari sesuatu. Artinya Bapak Ibu akan membahas sebuah topik dan itu paling tepat kalau Bapak Ibu menceritakannya dari sebelumnya seperti apa. Lalu sekarang bagaimana? Yang akan datang akan menjadi apa? Misalnya kalau mau dibagi kurun waktunya seperti itu. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Atau kalau Bapak Ibu mau iris berdasarkan periode. Jadi saya nggak akan ngomongin in the future atau yang akan datangnya nggak saya kupas. Saya cuma membahas tentang evolusi dari masa ke masa.
nggak apa-apa, itu kan juga berarti teknik jam. Yang penting berarti di kepala kita pegang prinsip, oh kalau berurut, kronologikal, itu membuat orang lebih paham, lebih mudah. Jadi jangan loncat-loncat bolak-balik. Jadi prinsip teknik jam ketika Bapak Ibu perlu menerangkan sesuatu yang kronologikal. Berurutan itu akan memperjelas evolusi, pertumbuhan, perkembangan, perubahan. Nah, itu semua topik yang cocok jika Bapak Ibu menerangkan dengan teknik jam. Tentu saja Bapak Ibu bisa pakai berbagai teknik visualnya, ya. Teknik visualnya. Dan juga bisa apa lagi? Bisa menggunakan tangan, gestur tangan untuk Bapak Ibu menaruh gitu. Yang dulu itu Bapak Ibu mau taruh di misalnya di sisi yang dilihat oleh audiens kita di sisi sebelah kiri supaya berjalannya ke kanan gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal urutkan runutannya dan gunakan gestur yang selalu konsisten ya. Dari kiri ke kanan ya, dari bawah menaik misalnya begitu. Itu untuk teknik jam. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Kebetulan kemarin saya iseng-iseng browsing gitu ya. Nah, saya coba kira-kira ada yang tahu gambar apa ini? Gambar apa Bapak Ibu? Burung Garuda ya? Burung elang apa burung Garuda ini? Nggak jelas. Apa Garuda? Kecilan nggak untuk elang saya? Ya? Elang ngeliat kakinya. Tapi kayaknya bukan benda ini. Coba Tabel ada data, sesuatu tabel kalau data. Bapak Ibu ragu-ragu tentang jenis burungnya, perhatikan apa yang menempel di badannya. Itu di atasnya apaan yang biru? Kayak kabel. Tabel data. Kabel data. Jadi Bapak Ibu, saya iseng kemarin demi memberikan contoh ini gitu Tabel ya. data yang unik tuh. Ada yang menarik Bapak Ibu. Zaman dahulu kala ini sebenarnya sudah dimodernisasi ini ya, yang dibawanya gitu ya, sepertinya. Tapi yang jelas saya membaca sebuah sejarah. Zaman Yunani kuno, Bapak Ibu, Yunani tapi sudah Olimpiade sih ya. Jadi dikatakan sejak dari 2000-an tahun yang lalu gitu. Sudah dipakai metode ini, yaitu apa? Merpati pos. Oh, jadi negara Yunani dulu ketika bikin Olimpiade, pertandingan olahraga antar kota gitu ya. Terus nanti akhirnya diumumkan siapa pemenangnya gitu ya. Diumumkannya tuh pakai apa? Pakai itu surat yang ditaruh di burung merpati. Terus kemudian mereka diminta untuk membawa pesan itu ke tempat tujuan, kota-kota tempat tujuan peserta Olimpiade, ya. Jadi merpati adalah binatang yang dipilih untuk membantu komunikasi atau berperan sebagai transportasi, karena dia binatang yang bisa ingat jalur untuk pulang kembali, ya. Jadi sangat bisa dilatih. Nah, kira-kira nih saya sebenarnya udah siapkan contoh berikutnya. Tapi supaya Bapak Ibu berkreativitas. Oke, kalau teknik jam tadi kronologikal, lalu perubahan, evolusi. Kalau diawali dengan gambar ini, yuk siapa yang mau melanjutkan? Kira-kira topik berikutnya atau gambar selanjutnya itu kira-kira cocok kalau ngomongin tentang apa? Yuk, Pak Tarsi bantu ngeliatin ya Pak, siapa yang antusias ingin berpendapat. Paham ya Bapak Ibu? Jadi kalau dengan teknik jam, di mana teknik ini cocok untuk tadi situasi yang saya sudah sebutkan, dan sekarang saya men-trigger, memicu Bapak Ibu dengan gambar yang pertama ini tentang merpati pos. Nah, berikutnya berarti akan membahas tentang apa? Cara mengirim pesan. Iya, cara mengirim pesan. Ibu Diah nih Bu.
Cara komunikasi. Tapi dia nggak bawa surat. Telepon. Cara berkomunikasi lewat alat telepon. Iya, betul. Oke. cara Artinya berkomunikasi ini- lewat alat bantu. Mengirim pesan. Nah, yuk kita bahas ya. Cara mengirim pesan itu adalah judul lengkapnya, Bapak Ibu. Judul lengkapnya. Tapi ketika tadi saya bilang chronological, dulu bahkan sejak 2000 tahun yang lalu sudah digunakan binatang burung merpati ini. Ini dulu nih. Tadi kan kita membahas alat untuk menjadi media komunikasi. Mengirimkan pesan, alat untuk mengirimkan pesan, alat untuk mengirimkan pesan. Dulu dengan merpati, makanya ada istilah merpati pos. Lalu kemudian sekarang. Perkembangan teknik solusi. Pengiriman pesan. Maka masa sekarang, ayo contohnya apa? Yang berikutnya berarti bisa Pak Pos pakai sepeda. Terima kasih. Akhirnya menangkap ya apa yang saya maksud. Judul besarnya adalah alat untuk menyampaikan pesan atau cara untuk menyampaikan pesan. Karena pakai teknik jam, maka kronologikal kan, saya akan mengawali dari sejak merpati pos. Namun kemudian ada Pak Pos tadi ya, Bu Suhaila sudah berimajinasi pakai kering-kering Pak Pos naik sepeda. Wah, si Ibu ini generasinya lumayan juga ya, sempat ketemu Pak Pos kering-keringnya naik sepeda. Masih kecil. Waktu kecil ya, masih ingat ya surat-surat untuk orang tua yang nganterin Pak Pos. Sudah mulai pakai amplop, ada perangkonya. Nah, jangan-jangan anak didik kita yang sekarang ini baru SD kelas 2 nggak pernah menyadari ada benda ini kan? Jangan-jangan di rumahnya nggak pernah ada tuh yang nganterin surat-surat begini. Walaupun beberapa masih ada ya, tapi bisa dibilang udah jarang tuh. Bu Christine juga udah geleng-geleng kan, nggak ada sekarang. Nah, artinya kita lagi ngomongin kronologikal kan? Dulu merpati pos. Terus kemudian ada masa di mana orang berkomunikasi menyampaikan pesan dengan amplop. Ada perangkonya, distempel. Artinya perangkonya udah nggak bisa dipakai lagi. Artinya dia sudah membayar jasa pengiriman. Dikirimkannya oleh siapa? Pak Pos. Biasanya Pak Pos pakai sepeda, bawa tas gembolan besar, isinya amplop-amplop. Ayo bernostalgia gitu. Ya. Jangan-jangan dengar kering-keringnya Pak Pos aja sudah membuat gembira hati kita. Ya, kita lari gitu kan. Wah, ada surat nih buat Bapak gitu. Bu Suhailah lari-lari ke depan, ketemuin Pak Posnya yang naik sepeda dengan gembolan tas jeans warna coklat tua. Wah, tuh memori saya juga terungkit lagi nih ya. Bajunya warna apa? Saya mengalaminya, Bu. Biru telur asin. Nah, ceritalah kita tentang amplop dan Pak Pos naik sepeda dengan gembolan penuh surat. Itu fase kedua. Terus setelahnya kira-kira apa yang mau diomongin Bapak Ibu? Transportasinya kemudian berubah menjadi dengan sepeda motor, lebih cepat. Oke. Tapi ingat ya, jangan sampai kita jadi melebar karena tadi judulnya adalah apa? Cara menyampaikan pesan. Telepon umum. Nah, jadi jangan cuma sepedanya berbahasa melalui telepon, kalau handphone, telepon biasa. Telegraf. Terima kasih. Ini ramai menunjukkan Bapak Ibu intens menyimak. Terima kasih. Boleh. Kalau mau setelah itu Telegram, lalu terus kemudian, Bapak Ibu perlu cari tahu browsing kan di Google kan, karena kan kita nggak yang super pinter semua informasi kita tahu, cari tahu aja dari informasi sumber yang terpercaya. Nah, kalau kita ngomongin tentang surat, tadi Bapak Ibu mau di sela-selanya, mau setelah itu ngomong Telegram, boleh aja. Atau kalau saya mau cuma 3, bagi 3, saya bahas aja tentang apa?
Email. Kesannya kayak amplop, tapi ada akeongnya. Ada tanda panah muter begitu. Karena apa? Itu semua virtual. Itu semua maya. Itu semua lewat jaringan internet. Nah, Bapak Ibu browsing lagi tentang internet itu kerjanya seperti apa. Lalu Bapak Ibu bisa melakukan perbandingan dengan kronologis yang sebelumnya. Asik nggak? Asik? Teknik ini membantu kita lebih terstruktur. Yang setuju boleh kasih jempol. Oke. Yang nggak ikut hari ini nyesel, ya kan? Oke, terima kasih. Jadi ini teknik yang kedua, Bapak Ibu. Sesungguhnya teknik saya ada banyak, tapi tadi memang saya melihat saya perlu detail gitu ya. Nah, ini kan sudah hampir pukul 3, Bapak Ibu. Saya sebagian akan sebentar. Karena ada pre-test dan ada post-test. Post-testnya itu di hari ketiga kan ya Pak Tarsi ya? Ya, kalau post-testnya di hari ketiga no problem. Saya bisa kejarin di hari ketiga awal Bapak Ibu. Karena saya mementingkan efektivitas ya, daripada ngebut-ngebut tapi Bapak Ibu kan nggak paham nanti. Jadi mendingan saya bahasnya pelan tapi Bapak Ibu bisa ngerti. Masih ada yang tertinggal metodenya Bapak Ibu, yaitu timbangan, solusi, dan yang terakhir adalah 5W 1H. Benar. Saya akan membahas yang timbangan, duanya saya janji saya ngutang di hari ketiga, boleh? Boleh. Boleh ya? Utangnya diterima ya, pernyataan utangnya ya. Baiklah. Nah, saya akan menutup dengan contoh timbangan. Sengaja Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh yang bisa jadi di luar dunianya Bapak Ibu. Bukan dunia pendidikan, tapi dunia keuangan dan perbankan. Tujuannya untuk apa? Justru ini sesuatu yang baru. Nah, apakah Bapak Ibu dapat memahami materi yang saya sampaikan dengan saya menggunakan teknik timbangan. Namanya saja timbangan Bapak Ibu. Berarti ada dua sisinya. Ya kan? Ada dua sisi nih. Kanan kiri. Kita punya tangan juga kanan kiri. Sehingga pada saat Ibu menyampaikan pesan yang tekniknya adalah timbangan, tangan gestur tangan Bapak Ibu kan gitu. Kalau memang timbangannya tentang perbedaan antara A dan B, A-nya ditaruh di tangan kiri, B-nya di tangan kanan, maka Bapak Ibu akan gunakan tangan yang sama. Jadi prinsipnya adalah konsisten. Pada saat nerangin tentang ini, botol aroma, waduh ini bukan promo ya, mereknya ditutup deh biar nggak kelihatan, ya kan? Nerangin yang di kiri ini, ya pakai tangan kiri terus, gitu. Tapi begitu Bapak Ibu menerangkan yang B, Bapak Ibu di tangan kanan, pakai tangan kanan terus. Supaya audiens kita nggak bingung. Nerangin A pertamanya pakai tangan kiri. Terus pindah tangan B, tangan kanan untuk nerangin B. Lalu untuk nerangin A lagi, Bapak Ibu masih pakai tangan kanan. Nah, peserta kita bingung. Tapi kalau kita konsisten, maka orang begitu lihat, oh masih pakai tangan kiri. Berarti ini masih yang tentang A nih. Ingat, peserta kita ada visual, ada auditori, ada kinestetik, ya kan? Ada yang menggunakan visualnya dia untuk menangkap lebih cepat. Sehingga ketika dia lihat tadi pakai tangan kiri itu adalah A, terus Bapak Ibu tidak konsisten, ketika nerangin B kadang kanan, kadang kiri juga. Bingunglah orang, ya. Tidak ada anchor-nya, tidak ada yang dijadikan patokan, gitu ya. Oke, jadi itu prinsipnya tentang teknik timbangan. Nah, saya akan menerangkan secara cepat, ya. Ini secara cepat tentang sesuatu yang di luar areanya Bapak Ibu,
ya, di luar areanya Bapak Ibu, tapi saya akan membuat Bapak Ibu jadi apa namanya? Jadi paham apa enggak ya gitu loh dengan sesuatu yang baru ini. Oke, saya akan share screen. Oh, I think sebentar Bapak Ibu. Atau saya perlu ke ini ya. Oke. Rupanya jaringannya tidak terlalu kuat untuk bisa menahan beban iPad saya juga untuk connect Bapak Ibu, tapi saya sudah siapkan slide-nya. Jadi memang bukan kerugiannya, kurang idealnya saya tidak bisa menggambar dan Bapak Ibu tidak bisa melihat progres satu-satunya. Tapi saya sudah siapkan yang gambar jadinya. Kalau saya sudah menyiapkan, kalau jaringan buruk nggak bisa connect, saya sudah punya plan B-nya ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Jadi saya pakai yang ini deh. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, jangan baca semuanya ke bawah ya. Satu-satu ikuti penjelasan saya. Jadi teknik timbangan bisa saya pakai untuk menjelaskan tentang apa? Tentang apa sih bedanya deposito dan reksadana? Beda apa Bapak Ibu? Deposito dan reksadana. Bisa jadi deposito lebih banyak orang mengenal. Ya, kita pergi ke bank, kita naruh uang, kita bilang saya mau taruhnya di deposito supaya tidak saya tarikin terus pakai ATM. Nanti duitnya habis kalau ditarik pakai ATM terus. Karena deposito nggak ada ATM-nya kan, Bapak Ibu, nggak ada kartu paspor ATM-nya kalau di BCA. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih bedanya naruh uang di deposito dan naruh uang di reksadana. Nah, mari kita lihat dalam hal pengelolanya. Ini tadi kalau saya pakai iPad asik karena akan menggambar nulisnya kan bertahap ya. Jadi ini kurang ideal memang. Dalam hal pengelolanya. Deposito siapa pengelolanya? Pengelolanya bank. Kalau reksadana yang mengelola dana kita itu namanya manajer investasi. Bukan bank. Kalaupun kita ke bank itu cuman tempat jualannya dari manajer investasi itu. Tapi yang mengelola manajer investasi namanya banyak. Bisa ada yang namanya dana reksa. Itu nama produk, nama perusahaan. Tapi nama jenis simpanannya itu reksadana, tapi namanya bisa macam-macam ya. Panin bikin, Schroder bikin ya, macam-macam, Philip bikin. Pokoknya yang satu pengelolanya bank, deposito, yang pengelola manajer investasi. Apa Ibu perhatikan? Saya pakai visual tangan, saya pun gunakan tangan yang selalu sama. Kalau deposito pakai tangan yang ini, kalau reksadana saya pasti pakai yang ini. Karena saya iris dalam hal perbandingan tentang apanya. Lalu kemudian return-nya. Kalau deposito kita ke bank, kita bawa uang 10 juta atau 10 juta lah gitu ya. Maka tingkat pengembaliannya atau bunganya pasti. Bank akan bilang, kamu akan dapat bunga 8%. Maka kita akan dapat bunga 8% sesuai janjinya. Tapi kalau kita menaruh uang kita di reksadana, jumlah berapa yang akan kita peroleh, dalam tanda kutip, bunganya itu tidak pasti. Mereka tidak boleh berjanji akan memberi kepada kita 8% atau 10%. Nggak boleh. Dia bilang nggak tahu, tergantung nanti. Nah, itu reksadana Bapak Ibu. Lalu dari skemanya, kalau deposito berarti ada pokok. Tadi misalnya kita naruh 10 juta. Dari 10 juta itu janjinya dapat bunga berapa persen? Sehingga pada saat cair nanti akan mendapatkan sejumlah pokok yang kita taruh ditambah dengan bunga yang dijanjikan. Yang sudah pasti jumlahnya itu di awal. Jelas? Nah, tapi kalau reksadana, perhatikan Bapak Ibu, saya berpindah menggunakan tangan yang lain. Kalau reksadana, pada saat kita datang ke manajer investasi, kita bilang begini, tidak bisa janji Bapak Ibu nanti akan dapat tingkat pengembalian berapa.
Karena tergantung. Hari ini Ibu datang bawa 1 juta uang rupiah, 1 juta rupiah. Kita cek Bapak Ibu dengan 1 juta itu bisa dapat berapa unit. Karena tiap unit itu ada harganya. Misalnya hari ini 1 unit itu harganya 1.000. Berarti kalau Bapak Ibu bawa uang 1 juta, Bapak Ibu akan punya berapa unit? 1 juta dibagi 1.000. Berarti Bapak Ibu akan punya 1.000 unit. Jadi satuan yang dipegang adalah unit, sebanyak 1.000 unit. Nah, pada saat cair, apa yang terjadi? Kita cek harga unit pada saat itu harganya berapa. Kalau ternyata harganya 1.500, wow, berarti 1.000 unit kita dikali 1.500. Paham? Tapi bisa jadi harga pada saat kita mau cair harganya 800 perak, di bawah 1.000. Maka yang kita terima bahkan lebih kecil dibanding saat penempatan. Itulah yang membuat menaruh uang di reksadana tidak ada janji pasti. Karena tergantung dari nilai unit pada saat kita taruh dan nilai unit pada saat kita cair. Apakah Bapak Ibu jelas? Jelas? Sip. Kalau ditanya oleh kepala sekolah, kemarin belajar apa dong ikutan CIA itu? Terus dikasih tahu, deposito sama reksadana. Jangan dijewer sama kepala sekolahnya ya. Jadi belajarnya itu. Tapi ingat tadi poin saya, maksud saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu apa? Ketika kita menggunakan teknik yang jelas, maka sesuatu materi yang bisa dibilang mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang belum tahu tentang dunia keuangan seperti ini, apakah Bapak Ibu bisa menerima dengan jelas? Kalau bisa, berarti efektif. Berarti teknik yang dipakai membantu untuk menerangkan materi yang bisa dibilang sulit sekalipun. Semoga penjelasan saya yang ngebut bisa ditangkap dengan jelas oleh Bapak Ibu guru. Dan saya katakan saya utang ya, utang 2 teknik. 2 teknik. Hari ketiga pasti saya akan berikan ya. Toh post testnya nanti di hari ketiga. Jadi akan bisa menjawab lah ya. Saya tadi kepikiran post test Bapak Ibu, bagaimanapun nilai kan akan ditaruh ya di sertifikat ya. Oke, kalau begitu saya sudah selesai karena waktunya sudah lewat ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa saya sudah kelar nih. Jadi sampai ketemu besok, tapi kan nanti saya akan kasih ya yang jelas. Kalaupun Bapak Ibu masih ada acara games dan sebagainya, silakan bersama dengan Pak Tarsi. Tapi mungkin waktu saya tidak banyak untuk nemenin Bapak Ibu bersama lagi. Tapi semoga teknik tadi, yang 3 teknik sama 3 faktor penting supaya bisa berbicara jelas, bisa menambah keterampilan Bapak Ibu dalam berbicara. Baik, Begitu? terima kasih. Iya, baik. Ya, Terima kasih. saya kembalikan kepada Pak Tarsi.